Yang pertama terkait masalah fastabiqul khairat, Ustaz. Bagaimana memahami fastabiqul khairat? Apakah fastabiqul khairat itu diperuntukkan untuk kita sesama muslim atau untuk kita dengan non muslim? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memaknai ikhlas dalam kehidupan kita saat ini, saat ini banyak sekali ujian kita, terutama di pandemi, masalah ikhlas ini, Ustaz. Mungkin itu aja dari Anda, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, ro artinya lihatlah, ni aku, Roni lihatlah aku. Lihat aku, Roni. Look me. Look me. Jadi Mas Lukmi, Mas Roni. Yang pertama, fastabiqul khairat. Apakah kita buat baik hanya sesama muslim saja? Ada seorang sahabat namanya Asma, perempuan. Asma punya ibu non muslim, tidak Islam. Ibunya datang dari kota Makkah untuk bersilaturahim ke kota Madinah. Lalu kemudian Asma takut bertemu dengan ibunya karena beda agama. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya?" Kata Nabi, "Siliha, sambunglah." Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Afa u'tiha, bolehkah saya memberikan hadiah untuk ibu saya yang non muslim?" Kata Nabi, "I'tiha." Itu dalil boleh menyambung silaturahim dengan beda agama dan boleh saling berbagi hadiah. Makanya kata Syekh Atiyah Saqar, ulama Azhar, dalam fatwa Azhar, boleh membagi daging hewan kurban kepada non muslim. Sama-sama daging. Jangan mentang-mentang non muslim dikasih lemak nggak ada dagingnya. Nah, ini begitu Islam mengajarkan tentang kelapangan hati. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang berbeda agama itu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil kepada mereka. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan hanya karena kebencian kamu kepada orang, kepada golongan, alla ta'dilu, membuat kamu tidak bersikap adil. Justru dengan interaksi sosial itu akan membuka hidayah. Saya masuk Islam selama ini tidak tertarik dengan orang Islam, Pak Ustadz, tapi dengan kelembutan, kebaikan orang Islam menjadi terbuka pintu hidayah. Jadi fastabiqul khairat, sesama sebangsa, setanah air, sama-sama manusia di seluruh penjuru alam. Begitu Islam menawarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam. Lalu kemudian pertanyaan Mas Roni yang kedua adalah tentang ikhlas. Beliau mengaitkan ikhlas tentang kita menerima berbagai macam ujian hidup, COVID, sakit, bangkrut, rugi, dan lain sebagainya. Mungkin penggunaan katanya yang tepat bukan ikhlas, tapi ridho. Kalau ikhlas itu ikhlas beramal karena Allah, ikhlas bangun masjid karena Allah, ikhlas sholat karena Allah, ikhlas bantu anak yatim, fakir miskin karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau untuk plong menerima ujian, sakit, berangkrut, susah, demam, COVID, itu bukan ikhlas namanya, tapi ridho. Tapi kita sudah terlanjur salah menggunakan ikhlas itu, ya udahlah, nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Ya, makanya selalu orang mengatakan ikhlaskan ya, meninggal ikhlaskan ya, ikhlaskan. Oke. Ikhlas yang dimaksud tadi dalam ajaran Islam adalah ridho. Setelah usaha, ikhtiar, berobat, ternyata sakit juga, maka tidak ada solusi lain adalah ridho. Setelah berusaha, ikut pelatihan, sudah pakai motivator, sudah usaha, sudah zikir, sudah doa, ternyata bangkrut juga. Tidak ada solusi lain kecuali ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ridho menerima takdir Allah, carilah Tuhan selain Allah. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Tapi ridha ini mesti setelah usaha. Saya tidak ingin setelah kajian ini semuanya ridha aja. Gimana bisnisnya, Pak? Ya udah ridha aja, Pak Ustaz. Itu bukan ridha, bodoh. Ya, ridha itu mesti setelah usaha maksimal, terjadi apa yang terjadi, maka kita mesti ridha menerimanya. Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan Allah ridho kepada kita? Ketika kita ridho menerima takdir Allah. Bagaimana supaya hati kita ridho? Yakinkan bahwa ini adalah suratan takdir dari Allah. Bagaimana supaya kita ridho? Banyak-banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah kuatkan hati kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.